Bapak Ibu sekalian, pada hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan suatu judul Tanah Sehat dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim dan krisis di masa pandemi COVID-19. Ada 4 bahasan yang akan saya bicarakan adalah berhubungan dengan krisis ekologi dan masalah pangan, penyebab adanya krisis pangan, pengertian fungsi dan jasa lingkungan tanah sehat, serta tanah sehat untuk mitigasi perubahan iklim dan memperingan krisis pangan di masa pandemik. Krisis ekologi dan masalah pangan diawali dengan adanya eksploitasi hewan liar berlebihan oleh manusia seperti contohnya di Wuhan, sehingga terjadilah transmisi dari tubuh kelelawar ke tubuh manusia. Sementara manusia traveling dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga SARS-2 tersebar ke seluruh dunia menjadi suatu wabah saat ini. Hilangnya biodiversitas di tingkat landscape ditandai dengan penurunan struktural biodiversitas spesies tanaman, hewan, dan biota, diikuti oleh peningkatan erosi tanah dan semakin meluasnya desertifikasi, banyak lahan-lahan yang terus terdegradasi dan menurunkan sekuestrasi karbon di atas dan dalam tanah sehingga memperparah perubahan iklim. Dampaknya kembali terhadap kelimpahan spesies yang ada di lanskap dan berubahnya struktur serta komunitas diversitas di lanskap, dan beberapa layanan lingkungan pun juga akan terganggu. Bila kita perhatikan di tingkat das, banyak sekali pertanian intensif yang dipraktekkan oleh petani dengan biodiversitas yang rendah. Dengan adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini menyebabkan degradasi das semakin meluas yang ditandai dengan warna pekat seperti lumpur dari air sungai yang terjadi di musim penghujan, dan kebakaran hutan semakin sering terjadi di musim kemarau, serta petani yang semakin tercekik akibat adanya kekeringan yang berkepanjangan. Perubahan iklim global menyebabkan banyak masalah di berbagai sektor. Di sektor pertanian menyebabkan hilangnya buffer dan filter hidroekologi di lanskap. Hal ini ditandai oleh beberapa fenomena yang berkembang di lapangan. Cukup banyak digambarkan di dalam kanopi pohon ini berkaitan dengan ketersediaan air, biodiversitas, dan emisi gas rumah kaca. Kehilangan tersebut adalah terutama berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan lahan yang kurang bijak, sehingga konflik antar pihak yang berkepentingan pun mulai merebak. Penyelesaian masalah ini harus kita lihat dari akar permasalahannya. Apa penyebabnya dan apa sebenarnya peran dari masing-masing faktor, dan sudah adakah upaya untuk menanganinya, misalnya dengan adanya aturan-aturan yang ada, apakah berhasil atau tidak. Mengapa krisis pangan terjadi? Yang pertama disebabkan karena ada permintaan pangan yang melebihi produktivitas lahan pertanian. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk bertambah dengan pola pangan yang berubah. Yang kedua adalah berhubungan dengan ketersediaan lahan pertanian yang terbatas, sementara lahan kritis semakin meluas. Jadi kita harus melakukan sesuatu untuk mengurangi kelaparan di kemudian hari. Menurut laporan dari Alexandra Tost dan Bruinsma serta Tillman, bahwa kebutuhan pangan dunia terus meningkat karena peningkatan populasi dan perubahan diet, sehingga pada tahun 2050 produksi pertanian
yang menyangkut dengan food, feed, fiber, and biofuels harus meningkat 60%, sehingga kita harus berpikir penyediaan lahan-lahan pertanian yang produktif dengan strategi manajemen yang efektif dan efisien. Bapak Ibu sekalian, kita semua butuh lahan pertanian yang produktif untuk mendapatkan pangan yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Namun apa yang terjadi? Lahan kritis di Indonesia telah mencapai 14 juta hektar, sementara kemampuan pemerintah kita dalam merehabilitasi lahan hanya mampu mencapai 500 sampai 700 hektar. Waktu pemulihannya sangat lama, sekitar 48 tahun. Sehingga ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua. Bisakah lahan yang telah terdegradasi ini dimanfaatkan? Ini adalah tugas kita, PR kita. Apa sebenarnya lahan kritis itu? Kalau kita kembali ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, lahan kritis ini adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi, baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan maupun yang tidak dibudidayakan. Jadi menurut saya, lahan kritis ini merupakan salah satu indikator adanya degradasi lingkungan sebagai dampak kurang bijaknya di dalam memanfaatkan sumber daya lahan. Tanah mempunyai fungsi dan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari media tumbuh tanaman, arena bermain anak-anak, bahan bangunan, serta alat memasak. Namun, tanah mempunyai nilai yang lain, manfaat lain sebagai sarana edukasi, di mana tanah ini memberikan peluang bagi anak-anak untuk mengembangkan imajinasinya. Bila kita tengok pada laporan yang diberikan oleh FAO bahwa tanah ini mempunyai 6 fungsi, yaitu mendukung biodiversitas yang ada di planet ini, mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup kita, dan tanah ini mempunyai peran yang penting di dalam menyimpan dan memfilter air, media tumbuh untuk memproduksi pangan dan kebutuhan lainnya, adaptasi terhadap perubahan iklim terutama dalam mempertahankan siklus karbon, dan tanah sehat untuk produk yang sehat pula sehingga lingkungan dan petaninya juga sehat. FAO mendefinisikan tanah sehat adalah suatu sistem yang hidup dengan 4 hal yang perlu kita perhatikan, bahwa tanah tersebut mempunyai kapasitas untuk menjadi media yang cocok bagi beraneka ragam organisme tanah, dengan lingkungan tanah baik fisik dan kimia yang dapat mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman dengan rendah polusi dan mampu memitigasi perubahan iklim. Pada kondisi tersebut, tanah ini biasanya mempunyai ciri tinggi kandungan bahan organik tanah yang diperoleh dari seresah gugur dan dari akar-akar yang mati. Beberapa indikator tanah tidak sehat antara lain tanahnya padat, tergenang pada musim penghujan, permukaan tanahnya itu terbuka, kering dan berwarna pucat karena kandungan bahan organik tanahnya lebih rendah dari 2%. Dengan demikian, populasi dan keanekaragaman biota rendah dengan sebaran akar tanaman yang dangkal. Beberapa ciri kimia yang merugikan tanaman antara lain adanya perubahan pH, baik terjadi alkalinisasi atau asidifikasi. Contoh kasus dari tanah perkebunan yang kita lihat di sini, bahwa tanah tersebut padat, tergenang, akar busuk,
dan banyak menghadapi masalah serangan hama dan penyakit. Kondisi tanahnya rendah C organik hanya antara 1-1,8% dengan total pori makro yang hanya 4,9% pada tanah-tanah yang miskin C organik. Namun pada tempat-tempat yang cukup tinggi C organiknya, total pori makro tanah lebih tinggi sekitar 30% daripada tanah miskin. Menghadapi masalah pemadatan tanah di lapisan bawah, pihak perkebunan melakukan subsoiling dikombinasikan dengan aplikasi pupuk dan pembuatan drainase. Hasilnya menunjukkan bahwa subsoiling memang bisa meningkatkan total pori tanah, tetapi hanya 8 bulan setelah tanam saja. Jumlah total pori turun dari 49% menjadi 46%. Tanah-tanah yang rendah kandungan C organiknya itu rentan terhadap pemadatan sehingga risiko terjadinya kekeringan kembali meningkat. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya katakan tadi bahwa Indonesia mempunyai lahan-lahan terdegradasi yang sangat luas dengan struktur tanah yang rusak sehingga beberapa fungsi tanah telah hilang. Upaya restorasi ekologis tanah-tanah terdegradasi tersebut menjadi tanah yang sehat karena tanah-tanah yang sehat ini tadi bisa memberikan 4 layanan yang berupa keanekaragaman biota, dapat mendukung produksi tanaman, dapat menjaga ketersediaan air bersih, dan menyimpan karbon, sehingga restorasi yang bersifat ekologis ini dapat berkontribusi besar terhadap tujuan kebijakan internasional. Untuk itu, membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas dan terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang jasa lingkungan, kita tidak lepas dari upaya memahami terlebih dahulu hubungan antara struktur ekosistem, fungsi, dan manfaatnya bagi manusia yang merupakan fokus dari kebijakan dalam kaitannya dengan siklus pertumbuhan pohon, pembentukan, dan dekomposisi bahan organik tanah. Ini penting dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan siklus air yang bermanfaat bagi petani maupun bagi policy maker. Hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas ini mempengaruhi terhadap strategi penggunaan lahan di masa berikutnya. Berikut ini adalah salah satu contoh ekspresi dari petani kopi di daerah Gresik yang mengatakan bahwa kebun campuran saya ini tanahnya gembur, lembab, jadi tidak usah pupuk macam-macam. Paling saya beri saja pupuk kandang. Hanya kadang-kadang saya datang ke sini untuk menyiangi. Sisa-sisa yang ada, rumput dan sebagainya saya kembalikan lagi ke dalam tanah. Hanya ranting atau cabang-cabang yang agak besar saya angkut untuk digunakan sebagai kayu bakar. Studi kasus yang saya angkat kali ini adalah berhubungan dengan publikasi terbaru dari kami di jurnal Land yang terbit bulan ini berjudul Soil Organic Matter, Mitigation of Adaptation to Climate Change in Cocoa-Based Agroforestry System yang dilakukan oleh teman-teman dari Unhas bersama-sama dengan tim dari UB. Survei dilakukan pada 5 sistem penggunaan lahan yaitu hutan sekunder, MPTS, agroforestry koko tua, koko monoculture, dan agroforestry koko muda. Hasil pengukuran total C organik tanah di kelima penggunaan lahan bahwa secondary forest masih menunjukkan hasil yang tertinggi bila dibandingkan dengan keempat penggunaan lainnya.
Namun demikian, kita ketahui bahwa dari 5 penggunaan lahan ini memiliki tekstur tanah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hasil pengukuran C organik ini tadi harus dikoreksi menggunakan persamaan pedotransfer di atas. Hasilnya ternyata bahwa agroforestry muda pun sudah bisa memiliki C organik yang kurang lebih sama dengan yang di hutan sekunder. Sedangkan di tanah-tanah agroforestry kakao tua tidak mengalami perbedaan yang nyata dengan yang tanpa dikoreksi oleh tekstur tanahnya. Total carbon stock dari berbagai land use yang kita lakukan, bahwa tanah di agroforestry kakao berkontribusi cukup besar, sekitar 47% dari total carbon stock. Dengan demikian, sistem penggunaan lahan agroforestry berbasis kakao ini perlu diperhitungkan di dalam upaya mempertahankan cadangan karbon di lanskap di daerah Polman. Peningkatan total C organik tanah di Polman diikuti pula oleh peningkatan konduktivitas hidraulik dan ketersediaan air tanah. Jadi, mempertahankan bahan organik tanah itu penting untuk meningkatkan daya adaptasi tanah terhadap kekeringan. Bagian terakhir dari presentasi saya ini adalah berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya lahan di masa pandemik. Pada masa yang sulit ini, tanah sehat merupakan pendukung utama dari produk-produk sehat. Bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap kehidupan sosial masyarakat? Hal ini dapat dibagi menjadi 3. Senario yang satu adalah gangguan bisa dikelola, senario yang kedua meningkatnya krisis, dan yang ketiga adalah sistem yang telah ambruk. Hal ini dibedakan menurut berat ringannya terhadap nilai ekonomi dan berat ringannya terhadap kesehatan. Masyarakat desa yang terkena dampak perubahan iklim sebelumnya masih bisa beradaptasi karena masih dapat bekerja di kota. Tetapi dengan adanya COVID-19, ada lockdown pula, mereka semakin terpuruk. Dengan demikian, bantuan pemerintah untuk pertanian beralih ke prioritas utama, yaitu penanganan COVID-19. Jadi inilah kira-kira gambaran bagaimana dampak dari COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor dalam masyarakat. Akankah terjadi krisis pangan di Indonesia setelah pandemi COVID-19 dan upaya apa yang bisa kita lakukan? Kita ambil saja contoh di USA dan Cina yang lumpuh karena COVID, maka krisis pangan mungkin bisa terjadi secara global. Indonesia diduga akan mengalami langka beras, jagung, kedelai, bawang, dan daging. Nah, untuk mengatasinya, kita dapat memperketat pengawasan penimbunan bahan pokok, pendistribusian pangan secara merata ke seluruh wilayah terpencil. Stabilitas harga pangan ini perlu dijaga. Jadi, ada upaya untuk melindungi rumah tangga pertanian dari COVID-19 dan memotong rantai bisnis dengan tengkulak. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan pada kondisi COVID seperti ini wajib untuk dilaksanakan. Untuk menghindari bahaya kelaparan, FAO menyarankan strategi khusus bahwa bantuan pangan darurat dan bantuan untuk petani kecil dalam meningkatkan produksi pertanian melalui perbaikan logistik antar daerah harus ditempatkan dalam agenda yang teratas. Sebagai akhir dari paparan saya ini, sebenarnya apa yang kita tanam yang beraneka ragam di lahan kita sangat membantu dalam mempertahankan bahan organik tanah tetap tinggi.
Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjembatani antara strategi, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi, ringkasnya, pengelolaan lahan dan tanah yang sehat akan mendukung mitigasi perubahan iklim. Bapak Ibu sekalian, semoga saja paparan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.